Sedikit saya akan bahas tentang sholawat ibadah Allah. Sholawat ini adalah sesuatu yang mulia. Sholawat ini adalah sesuatu yang agung. Dan perlu digarisbawahi bahwa sholawat ini adalah sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kita ini butuh dengan sholawat. Kita ini perlu dengan sholawat. Nah, apa yang kita lakukan kepada sesuatu yang kita butuh dengan sesuatu itu? Kita butuh, ya, kita butuh dengan sesuatu. Kalau seseorang butuh makan, kalau sudah datang waktu makan, dia akan datang ke dapur. Dia butuh nasi, dia datang ke nasi. Kenapa? Karena dia yang membutuhkan nasi tersebut. Nah, begitu juga sholawat. Sholawat ini kita yang butuh. Nabi nggak butuh sholawat kita. Nabi itu nggak perlu dengan sholawat kita. Nabi sudah cukup. Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Udah cukup ini. Udah. Nggak perlu lagi sholawat dari umat manusia. Nggak perlu lagi sholawat dari kita. Udah nggak perlu. Cukup. Allah sudah berselawat. Sampai para ulama mengatakan kalau seandainya malaikat nggak ikut sholawat pun cukup. Allah yang berselawat sudah cukup. Ini ditambahin Allah sholawat, kemudian para malaikat yang jumlahnya tidak terhitung itu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu tinggi dan agungnya kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ketika berselawat itu yang butuh adalah kita dengan selawat tersebut. Kita yang perlu dengan selawat tersebut. Nah, kalau kita yang perlu dengan selawat tersebut, apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah lepas daripada selawat. Jangan pernah berhenti daripada selawat. Ya. Dan sekali lagi, selawat ini luar biasa. Keutamaannya luar biasa. Ya. Terkadang banyak kekurangan-kekurangan ibadah kita itu bisa ditempel sama selawat. Kekurangan daripada ibadah-ibadah kita, sholat kita kurang khusyuk, ya. Sholat kita kadang-kadang sering telat, sering terlambat. Itu dengan kita gemar berselawat, dengan kita getol berselawat, maka kekurangan-kekurangan itu akan ditambal dengan selawatnya kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kan banyak kekurangan dalam ibadah. Ibadah kita ini nggak sempurna, banyak sekali kekurangan-kekurangan kita. Ya. Dosa kita banyak kita lakukan. Ibadah kita sedikit, banyak sekali kekurangan-kekurangan itu. Nah, kita diberikan kesempatan oleh Allah, nggak usah khawatir. Kalau ibadah kita kurang, kita punya senjata. Sholawat inilah nanti yang akan menambal daripada kekurangan-kekurangan sholawat. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, jangan pernah berhenti untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya akan bawakan beberapa cerita kepada Allah. Dahulu ada seorang perempuan solehah dari negeri Hadramut, dari negeri Tarim. Itu diceritakan dalam hikayat. Ada seorang perempuan soleh luar biasa, masya Allah, di negeri Hadramut. Pada saat waktu ketika perempuan ini meninggal dunia, dikubur. Kita tahu kan kalau setelah jenazah dikubur, beberapa langkah kita meninggalkan kuburan tersebut, maka datang yang namanya malaikat Munkar Nakir. Tapi apa yang dialami oleh wanita tersebut? Apa yang dialami oleh wanita tersebut ketika dia berada di kuburan? Dia tidur, ya. Dia nunggu 1, 2, 3 sampai 5 jam lebih. Itu yang namanya malaikat tak kunjung datang. Yang biasanya 3 langkah ditinggalin, malaikat datang Munkar Nakir, ya, untuk memberikan pertanyaan. Tapi perempuan ini sampai beberapa jam di dalam kuburan tersebut, ya, itu malaikat Munkar Nakir kan datang. Singkat cerita, perempuan tadi dengan kebesaran Allah dibuka matanya. Begitu dia buka, dia gelap, dia lihat gelap. Saya lagi di mana nih? Ya, dia lihat tempat yang gelap. Begitu dia sudah buka matanya, kemudian dia mulai menggerakkan kakinya. Begitu dia gerakkan kakinya, dia hentakkan kakinya di bumi, tiba-tiba kuburan tersebut menjadi tempat yang bercahaya. Tempat tersebut bercahaya. Kemudian dia bangun pelan-pelan. Ya, nggak sampai di situ. Begitu tempat yang bercahaya, di depannya dia dipertontonkan sebuah pemandangan yang indah luar biasa. Pemandangan yang indah luar biasa. Dia lihat, subhanallah. Dia tanya, dia bingung, saya ini posisi di mana? Lagi apa ini saya ini? Ya, tiba-tiba ada satu malaikat menghampiri dia. Kemudian si perempuan tadi tanya, maaf, saya ini lagi di mana? Katanya malaikat tersebut, kamu sekarang berada di kuburan dan depan kamu itu adalah surga. Kamu akan berjalan ke tempat itu.
Kemudian si perempuan tadi bertanya, saya belum ada pertanyaan dari Mungkar Nakir. Mungkar Nakir belum datang kepada saya, belum memberikan pertanyaan kepada saya. Bagaimana mungkin saya bisa masuk surga? Apa kata malaikat? Mungkar Nakir tidak akan menanyain seseorang di alam kubur manakala orang tersebut gemar berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Pak, Mungkar Nakir pun malu mau menanyakan seseorang ya di dalam alam kubur ketika dia memperbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita tahu kan yang untung siapa? Kita. Jadi kalau kita ingin menjadikan kuburan kita raudhah min riyadhil jannah, kuburan kita ingin dijadikan taman daripada taman surga, jangan pernah meninggalkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kuburan kita akan menjadi kuburan yang cerah, yang terang, yang bagus, ya. Dan surga akan menunggu kehadiran orang-orang yang mulutnya berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.